yang dimerdekakan. Amin. Karena ada banyak anak-anak Tuhan, bahkan banyak orang-orang Kristen pada saat ini kita melihat di zaman-zaman akhir ini, ada banyak yang melayani Tuhan, menyembah Tuhan hanya sekedar menyembah. Menyembah Tuhan, melayani Tuhan hanya sekedar jadwal. Menyembah Tuhan hanya sekedar supaya keren. Ya enggak? Ada banyak rumah-rumah tangga juga tidak ada penyembahan di rumahnya. Ada banyak gereja-gereja juga yang menyampingkan, mengesampingkan pujian penyembahan. Kenapa? Karena sudah tidak lagi relevan bagi banyak gereja. Karena bagi mereka ya udah firman Tuhan, habis itu ya udah pulang, yang penting cepat. Kuantitinya diperbanyak lagi jam ibadahnya, habis itu ya sudah cukup sampai di situ saja. Tapi ngerti gak Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita 2 bulan ini, sampai 2 bulan itu kita punya tema pujian penyembahan? Karena itu sangat-sangat penting. Sampai kita harus mengenali Tuhan yang kita sembah itu siapa. Sampai kita benar-benar ingat bahwa agenda utama surga harus kita hadirkan ke bumi. Supaya apa? Terjadi sukacita, terjadi kebebasan, terjadi kelepasan, ada kemerdekaan. Amin. 17 Agustus dirayakan, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ada kemenangan. Tetapi di balik itu semuanya ada perjuangan, ada kesengsaraan yang pernah dialami bangsa Indonesia. Amin. Hari ini kita mau belajar apa sebenarnya yang menjadi penghalang kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, saya sudah sering menyembah Tuhan, saya sudah sering tiap minggu, apa bahkan saya hampir tiap hari itu ada di gereja menyembah Tuhan, mungkin jadi pendoa atau menjadi penyembah, mungkin jadi tim PAW. Tapi pernah nggak Bapak Ibu Saudara berpikir, ketika kita menyembah Tuhan hanya sampai begitu-gitu aja, hidup kita nggak berubah, mindset kita nggak berubah, karakter kita nggak berubah, ya? Kenapa? Kondisi kita nggak ada perubahan. Ini yang mau kita harus kita bedah satu-satu. Kenapa? Apa penyebabnya kita menjadi penyembah-penyembah yang hanya biasa-biasa saja? Bukan menjadi penyembah yang bisa menerobos batas kemustahilan. Seharusnya penyembah itu bisa menerobos setiap batas-batas kemustahilan. Penyembah dia bisa menerobos apapun penghalang-penghalang di depannya. Kenapa? Setiap orang menyembah ada kuasa Tuhan. Kenapa? Ada Allah bertata di atas puji-pujian kita. Jadi hari ini kita harus berpikir baik tentang apa yang menjadi pujian penyembahan. Asal nih ada satu hal yang harus kita pelajari. Harus ada satu hal yang kita harus ketahui. Penyebab dari kita nggak bisa menembus langit. Ya, apa sih yang menyebab kita coba gini-gini aja? Udah melayani puluhan tahun, udah kita mungkin mau jadi pelayan Tuhan yang mungkin, wah ini orang yang holy banget gitu. Tapi ngerti nggak? Ketika mindset kita belum berubah, karakter kita belum berubah, kehidupan kita nggak berubah, kita perlu bertanyakan dengan pujian penyembahan yang kau naikkan selama ini. Apakah pujian penyembahan yang menyenangkan Tuhan? Atau hanya kau sekedar menyembah? Amin. Saya udah ada janjian dengan 3 aktor kita, artis terganteng-ganteng. Mana? Oh ini Abang Ucup sama Abang Benny, sama satu lagi mana? Abang Joy. Joy, kau jangan dijauh-jauh lah Joy. Ayo sini, ayo cepat maju. Minta tolong ya. Boleh ambil kursinya satu. Hai Hani, boleh dong. Oke, ya. Nah, coba ambil di sini. Single boy. Gak apa-apa. Tunggu, sabar. Alam, oke? Ngerti nggak? Hidup kita ini adalah ku tahu hidupku adalah penyembahan. Berarti hidup kita adalah penyembahan. Bukan hanya sekedar penyembah. Penyembahan itu berarti kita belajar memberikan apapun yang ada di dalam diri kita yang terbaik buat Tuhan. Yes, tapi terkadang kenapa kita nggak
gak bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, satu, pegang yang kencang tangannya kiri kanan. Nah, jangan patah ya. Dia mau pulang sebentar lagi, nanti bapaknya marah. Oke? Aku mau melayani Tuhan. Berdiri. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau berkreasi bagi Tuhan. Aku mau menyembah Tuhan. Yang ini, kita kan mau bekerja, kita kan bekerja ya, banyak yang bekerja ya Bapak bisa. Pekerjaan, sabar. Pekerjaan itu adalah pelayanan. Yes. Jadi pelayananmu pun itu pelayanan yang menyenangkan Tuhan. Jadi segala apapun yang mau kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi ini yang terkadang membuat kita nggak sadar, apa yang membuat kita nggak jadi maksimal. Menyembah Tuhan itu nggak maksimal. Bekerja itu nggak maksimal. Melayani Tuhan itu nggak maksimal. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau berikan hidupku. Oh haleluya. Sampai di situ ya. Terima kasih Tuhan. Sampai di situ. Capek karena dia ini ada yang ada yang mengikat. Aku mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kamu kenceng banget ya. Apalagi biasanya Bapak Ibu pikirkan ketika kita mau melayani Tuhan, mau melakukan sesuatu tapi kayak ada hambatan. Apa ayo coba? Oh, aku mau baca firman Tuhan. Aku mau puasa. Nggak bisa. Aku mau menjadi tim PAW yang hebat. Mau nulis Mazmur. Aduh, ya siapa yang buat selesai dapat hadiah pokoknya dari saya. Tapi jangan kejar-kejar cepetnya, tetap harus